Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Ini adalah materi fisika SMA kelas 12 ketika adik-adik belajar tentang listrik arus arah atau listrik DC. Nah, soalnya adalah diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah loop seperti gambar berikut ini. Tentukan yang pertama, kuat arus yang mengalir melalui masing-masing hambatan R1, R2, dan R3. Kemudian tentukan pula beda potensial antara titik B dan titik C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau di sekolah biasanya menggunakan analisa loop. Betul ya? Jadi yang kiri ini adalah loop 1, kemudian yang kanan ini adalah loop 2. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menggunakan cara lain yang lebih cepat ya. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan analisa loop. Prinsipnya adalah kita hitung dulu berapakah tegangan VBC. Nah, kuncinya di sini. Jadi kalau kita berhasil menemukan VBC, maka nanti kita bisa menghitung berapakah arus yang mengalir melalui R1, R2, dan R3 ya. Jadi ini kebalikan dari analisa loop. Kalau analisa loop yang ketemu dulu itu adalah arusnya ya, baru kita bisa menghitung tegangan. Nah, bagaimana caranya? Di sini prinsipnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 ini harus sama dengan 0. Nah, apakah itu I1, I2, I3? Nah, adik-adik ingat, tujuan kita sekarang adalah menghitung apa? Menghitung VBC terlebih dahulu. Berarti kita akan berjalan dari titik B menuju titik C. Berarti di sini kita bisa lewat samping kiri. Maka nanti di sini ada I1, betul ya? Berarti I1 itu akan lewat R1, kemudian lewat E1, kemudian berakhir di titik C. Kalau kita lewat kiri, bisa juga kita lewat tengah. Maka nanti di sini ada I2. Betul ya? I2 akan mengalir melalui R2, E2, kemudian berakhir di titik C. Bisa juga lewat kanan. Nah, mengalir melalui R3, E3 dan berakhir di titik C. Anggap saja di sini I3. Nah, I1 itu rumusnya adalah VBC ya, saya tuliskan ya. Jadi I1 rumusnya adalah VBC dikurangi E1 dibagi R1. Jelas ya? Jadi kalau I1 berarti E1, di sini R1. Nah, kalau I2 berarti VBC dikurangi E2 dibagi R2. Cara mengingatnya cukup mudah. Kalau 1 berarti E1 dan R1. Kalau 2 berarti E2 dan R2. Maka nanti kalau I3 berarti VBC dikurangi E berapa? Ya dikurangi E3 dibagi R3. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada E1, E2 dan E3. Aturannya sama dengan ketika adik-adik belajar hukum Kirchhoff yang kedua. Kalau kita berjalan dari B ke C, kemudian kita ketemu kaki panjang dulu dari sumber tegangan, maka nanti tandanya adalah positif. Betul ya? Berarti E1 nilainya adalah positif 6 volt. Kebetulan E2 ini juga ketemu panjang dulu. Demikian juga E3. Ya, berarti E1, E2, E3 nanti tandanya positif semua. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, langsung aja kita masukkan angkanya. Berarti VBC dikurangi E1, E1-nya 6, dibagi dengan R1, R1-nya 2. Betul ya? Ditambah VBC dikurangi E2, E2-nya 9, dibagi R2, R2-nya 3. Ditambah VBC dikurangi E3, E3-nya 12, R3-nya berapa? R3-nya 6. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Dari sini kita akan samakan penyebutnya. 2, 3, 6, berarti nanti penyebutnya adalah 6. Betul ya? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 VBC dikurangi 18 ya. Jadi 3 VBC itu kan 3 kali VBC, kemudian 18 itu kan 3 kali min 6 ya. Jawabannya di sini min 18. Ditambah 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali dalam kurung VBC min 9, berarti 2 VBC dikurang 18. Ditambah karena ini sama, ya berarti atasnya juga sama ya. VBC dikurangi 12 sama dengan 0.
Di sini ada 3 VBC, 2 VBC, kemudian di sini 1 VBC. Berarti 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Betul ya? Berarti ini 6 VBC. Dikurangi 18, ada 18 lagi, berarti 36. 36, di sini ada 12. 36 dengan 12 itu berarti 48. Ya, berarti 6 VBC dikurangi 48 dibagi 6 sama dengan 0. Sehingga 6 VBC sama dengan 48. Dari sini kita dapatkan VBC sama dengan 48 per 6 sama dengan 8 volt. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan beda potensial antara titik B dan titik C ya. Jadi VBC sama dengan 8 volt. Nah, setelah kita berhasil menemukan VBC, maka kita sekarang bisa menghitung kuat arus yang mengalir melalui R1, yaitu I1. I1 tadi rumusnya apa? I1 adalah VBC dikurangi E1 dibagi dengan R1 ya. Yang ini ya. Ini adalah I1. Nah, ini adalah I1. Yang ini adalah I berapa? Ini adalah I2. Kemudian yang ini adalah I3. Nah, kuncinya di sini sebenarnya. Jadi kalau VBC itu sudah ketemu, maka kita bisa dengan mudah menghitung I1, I2, dan I3 ya. Jelas ya? Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Berarti I1 sama dengan VBC, VBC-nya 8 dikurangi E1, E1-nya 6. Berarti 8 per 6 dibagi R1, R1-nya 2. Ya, 8 dikurang 6, 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1 ampere. Berarti arus yang mengalir pada R1 sama dengan 1 ampere. Arahnya ke kiri. Oke, sekarang kita hitung I2. I2 rumusnya apa? VBC dikurang E2 per R2. VBC-nya 8, E2-nya 9 dibagi R2-nya 3. Betul ya? 8 dikurang 9 min 1 berarti min 1 per 3 sama dengan min 1 per 3 ampere. Tanda negatif menunjukkan bahwa I2 itu arahnya bukan ke bawah tetapi kemana? Ke atas ya. Jadi nanti I2 itu arahnya ke atas. Besarnya berapa? 1 per 3 ampere. Jadi jika ditanya berapakah kuat arus yang mengalir melalui R2, besarnya 1 per 3 ampere, arahnya ke atas dari C ke B ya, di sini. Di tengah sini. Bisa dipahami ya. Kalau I1 itu adalah arus yang mengalir melalui R1, arahnya adalah ke kanan dari B menuju C. Nah, besarnya 1 ampere. Baik, sekarang kita akan hitung berapakah I3. I3 rumusnya apa? VBC dikurang E3 dibagi R3. VBC-nya 8, kemudian E3-nya itu berapa? 12 ya, berarti 8 dikurang 12 dibagi R3-nya 6. 8 dikurang 12 min 4. Min 4 dibagi 6 berarti min 4 per 6. Kalau kita sederhanakan min 2 per 3 ampere ya. Karena tandanya negatif berarti I3 itu bukan ke kanan melainkan kemana? Ke kiri. Besarnya berapa? 2 per 3 ampere. Jelas ya? Jadi nanti I1 arahnya ke mana? Ke kiri 1 ampere. I2 arahnya ke atas sepertiga ampere. Kemudian I3 arahnya ke kiri 2 per 3 ampere. Coba adik perhatikan, berarti di titik B jumlah arus yang masuk itu kan 1 per 3 ditambah 2 per 3. Berapa? 1 ampere. Nah yang keluar sama dengan 1 ampere. Jelas ya, memenuhi hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini. Kemudian jika adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Baik, jika ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Yang penting tetap semangat, selamat belajar, dan sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.